Salam sejahtera sahabat restorasi jiwa. Saat ini kita akan membahas spiritual, psikologi, dan sains modern. Judul ini atas permintaan dan pertanyaan pemirsa, baik melalui kolom komentar, pertanyaan personal melalui email, maupun pada pembahasan diskusi-diskusi, baik diskusi online maupun dari media sosial, termasuk diskusi langsung dalam pertemuan terbatas dengan klien. Disadari ini adalah pembahasan yang sangat kompleks, namun kami berusaha memberikan informasi sesimpel mungkin, tapi tetap dengan durasi yang cukup panjang. Siapkan alat tulis dan atau dapat didengarkan secara berulang. Diharapkan kita semua semakin memahami spiritual secara holistik dan komprehensif, sebagai cara untuk menata mental, menata hidup dan kehidupan menjadi semakin baik. Jika Anda telah memahami sampai akhir video dan Anda sepakat dengan harapan kami, ketikkan ya dan amin dalam kolom komentar. Teriring salam dan ucapan terima kasih atas dukungan terbaik dari sahabat-sahabat semua sampai dengan hari ini. Baiklah, kita mulai pendalamannya. Pengertian spiritual dapat bervariasi antara individu dan budaya, tetapi secara umum spiritual mencakup pengalaman, keyakinan, dan praktik yang berkaitan dengan makna, tujuan, dan hubungan erat yang semakin tinggi atau transendental. Pandangan spiritualitas dapat berbeda-beda, termasuk dalam konteks psikologi dan sains modern. Mari kita tinjau dari perspektif kedua bidang ini, termasuk beberapa sudut pandang lainnya, dan kita simpulkan di akhir tayangan. Kita mulai dari sudut pandang psikologi. Dalam psikologi, spiritualitas sering dilihat sebagai bagian dari aspek psikologis yang lebih luas dari kesejahteraan mental. Beberapa pandangan tentang spiritualitas dalam psikologi meliputi 3 hal, yaitu dimensi psikologis, kesejahteraan psikologis, dan psikologi positif. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, dimensi psikologis. Banyak teori psikologi mengakui bahwa spiritualitas dapat menjadi bagian penting dari perkembangan individu dan kesejahteraan mental. Ini termasuk 3 aspek seperti pencarian makna hidup, kepuasan hidup, dan konsep diri yang lebih dalam. Kita dalami ketiga hal itu. Yang pertama, pencarian makna hidup atau search for meaning. Pencarian makna hidup adalah aspek penting dari spiritualitas dalam psikologi. Ini mencerminkan kebutuhan manusia untuk mencari dan memahami tujuan hidup mereka yang lebih besar. Individu yang aktif dalam pencarian makna hidup seringkali lebih berfokus pada pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti apa arti hidup dan apa tujuan saya dalam hidup ini. Pencarian makna hidup dapat memberikan motivasi dan arah dalam hidup seseorang, dan penelitian telah menunjukkan bahwa memiliki makna hidup yang kuat dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan mental. Yang kedua, kepuasan hidup atau life satisfaction. Kepuasan hidup adalah sejauh mana individu merasa puas dengan kehidupan mereka secara keseluruhan. Spiritualitas dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan hidup. Orang yang memiliki keyakinan dan praktis spiritual yang kuat sering merasa lebih puas dengan hidup mereka karena mereka merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dan merasa bahwa hidup mereka memiliki makna yang mendalam. Ini dapat memberikan perlindungan terhadap depresi dan kecemasan. Yang ketiga, konsep diri yang lebih dalam atau deeper self-concept. Konsep diri yang lebih dalam adalah bagaimana individu mengidentifikasi dan memahami diri mereka sendiri. Spiritualitas dapat membantu individu meresapi konsep diri yang lebih dalam dan lebih kompleks. Ini melibatkan pengenalan akan aspek-aspek yang lebih dalam dari diri mereka, seperti nilai-nilai, kepercayaan, dan tujuan yang mendasari tindakan mereka. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang siapa mereka sebenarnya, ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mengarah pada perasaan yang lebih utuh. Sahabat restorasi jiwa, selain ketiga aspek yang telah kita bahas, spiritualitas juga dapat mempengaruhi faktor-faktor lain dalam kesejahteraan mental, seperti peningkatan rasa empati, kemampuan untuk mengatasi stres,
dan pembentukan hubungan sosial yang lebih mendalam. Namun penting untuk diingat bahwa pengalaman spiritualitas dan cara spiritualitas mempengaruhi individu sangat bervariasi. Beberapa orang mungkin menemukan makna dan kesejahteraan dalam kegiatan keagamaan tertentu seperti berdoa dan beribadah. Sementara yang lain mungkin mengalami pertumbuhan spiritualitas melalui meditasi, refleksi, atau pengalaman alam. Yang kedua, kesejahteraan psikologis. Penelitian telah menunjukkan korelasi antara praktik spiritual seperti meditasi dan doa dengan tingkat kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Spiritualitas juga dapat membantu individu mengatasi stres dan menghadapi krisis. Mari kita lebih dalam tentang kesejahteraan psikologis dalam konteks spiritualitas. Dari dua sudut pandang itu, yaitu korelasi antara praktik spiritual dan kesejahteraan psikologis dan mengatasi stres atau menghadapi krisis. Korelasi antara spiritual dan kesejahteraan psikologis melalui meditasi, doa, dan afirmasi. Meditasi yang juga merupakan praktik spiritual yang umum digunakan untuk mencapai kedamaian batin, kesadaran diri yang lebih dalam, dan kesejahteraan psikologis. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa meditasi dapat mengurangi tingkat kecemasan, depresi, dan stres. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dengan meningkatkan perasaan keseimbangan emosional dan ketenangan. Sedangkan doa dan afirmasi yang juga merupakan praktik spiritual yang melibatkan berbicara dengan yang lebih tinggi dan memberikan motivasi kepada diri dalam merenungkan makna hidup. Doa dan afirmasi dapat memberikan individu rasa dukungan, kenyamanan, dan harapan yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Bagi beberapa orang, doa dan afirmasi adalah cara untuk meredakan kecemasan dan mengatasi kesulitan emosional. Selain itu, dengan doa dan afirmasi mengatasi stres dan menghadapi krisis berupa coping spiritual. Dalam menghadapi stres atau krisis, spiritualitas dapat memberikan sumber daya yang sangat berharga. Beberapa orang mencari dukungan dalam keyakinan spiritual mereka, seperti percaya bahwa mereka diberkati atau dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat memberikan ketenangan dan ketabahan dalam menghadapi situasi sulit. Dengan doa dan afirmasi dapat membantu individu memberikan makna pada pengalaman sulit atau penderitaan. Melalui perspektif spiritual, seseorang dapat menyikapi penderitaan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, atau sebagai bagian proses yang membantu penyembuhan dan pemulihan serta pertumbuhan spiritual. Namun penting untuk diingat bahwa pengalaman spiritual dan dampaknya pada kesejahteraan psikologis dapat sangat bervariasi antara individu. Tidak semua orang merespon praktik spiritual dengan cara yang sama, dan beberapa orang mungkin menemukan kesejahteraan mental mereka melalui metode lain yang dapat terkait dengan spiritualitas. Selain itu, ada beberapa budaya, agama, dan keyakinan yang mempengaruhi bagaimana spiritualitas dipraktikkan dan diterima. Beberapa individu mungkin mengalami konflik antara spiritualitas mereka dan norma sosial yang dominan dalam masyarakat mereka. Oleh karena itu, dalam konteks kesejahteraan psikologi, penting untuk mengakui keragaman pengalaman spiritual dan memahami bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda dalam hal ini. Yang ketiga, psikologi positif. Cabang psikologi positif menekankan pentingnya aspek-aspek seperti rasa syukur, pengembangan kekuatan pribadi, dan hubungan yang bermakna dalam meningkatkan kualitas hidup. Spiritualitas sering berperan dalam konsep-konsep ini. Mari kita dalami bagaimana psikologi positif dan spiritualitas terkait dalam meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama, rasa syukur atau gratitude. Rasa syukur adalah perasaan bersyukur atas semua hal dalam hidup. Ini adalah aspek penting dalam psikologi positif karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan.
Spiritualitas seringkali memainkan peran dalam mengembangkan rasa syukur. Individu yang memiliki keyakinan spiritual cenderung merasa bersyukur atas berkah dan pengalaman hidup yang mereka anggap sebagai karunia yang lebih tinggi. Praktik berdoa, meditasi, atau refleksi spiritual sering digunakan untuk mengasah rasa syukur. Yang kedua, mengembangkan kekuatan pribadi atau personal strength development. Psikologi positif menekankan pengembangan dan pemanfaatan kekuatan pribadi individu untuk mencapai potensi maksimal. Spiritualitas dapat membantu individu mengenali kekuatan internal mereka, seperti ketabahan, empati, dan ketekunan. Praktik spiritual yang mendalam seringkali melibatkan refleksi tentang nilai-nilai pribadi dan bagaimana mereka dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hubungan yang bermakna atau meaningful relationship. Hubungan seringkali dilihat sebagai bagian penting dari pengalaman manusia. Hubungan dengan komunitas keagamaan atau spiritual dapat memberikan dukungan sosial yang kuat dan memberi individu perasaan keterhubungan dengan sesama dan yang lebih tinggi. Selain itu, nilai-nilai spiritualitas seperti cinta, empati, dan kebaikan dapat memandu individu dalam membangun hubungan yang lebih bermakna. Sahabat restorasi jiwa, dalam banyak kasus, spiritualitas dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengembangkan diri dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa pengalaman spiritual sangat bervariasi dan tidak semua orang memiliki keyakinan atau praktik spiritual yang sama. Dalam psikologi positif, penting untuk mengakui dan menghormati keragaman dalam pendekatan dan nilai-nilai individu dalam mencapai konteks kualitas yang lebih baik. Yang keempat, transendensi dan pengalaman mistis. Beberapa psikolog juga mempelajari pengalaman spiritual yang melibatkan perasaan kesatuan, rasa terhubung dengan nilai yang lebih tinggi, atau pengalaman mistis. Mereka mencoba memahami proses psikologis di balik pengalaman-pengalaman ini. Mari kita bahas lebih dalam tentang transendensi dan pengalaman mistis dalam konteks psikologi. Yang pertama, transendensi. Transendensi merujuk pada pengalaman di luar batas-batas normal kesadaran dan persepsi. Ini adalah konsep yang seringkali terkait dengan pengalaman spiritual yang melibatkan perasaan kesatuan dengan alam semesta atau yang lebih tinggi, seperti Tuhan atau realitas yang lebih dalam. Psikolog yang mempelajari transendensi berusaha untuk memahami bagaimana pengalaman-pengalaman ini dapat mempengaruhi individu secara psikologis. Psikolog mencoba untuk mengidentifikasi dan memahami proses psikologis yang mungkin terjadi selama pengalaman transendensi. Ini bisa termasuk perubahan dalam persepsi diri, perasaan waktu, dan rasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Penelitian dalam hal ini juga mencoba mengukur dampak psikologis jangka panjang dari pengalaman transendensi, termasuk pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis dan perkembangan individu. 2. Pengalaman mistis. Pengalaman mistis adalah pengalaman yang mendalam dan sangat berarti yang seringkali sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ini mencakup perasaan kontak langsung dengan realitas spiritual atau pengalaman kesatuan yang sangat kuat. Pengalaman mistis bisa terjadi selama meditasi, doa, atau situasi-situasi yang memicu perubahan persepsi. Para psikolog seringkali mempelajari pengalaman mistis dan dampaknya pada individu. Mereka mencoba menentukan apakah pengalaman mistis dapat dijelaskan sebagai fenomena neurologis atau psikologis tertentu, seperti meningkatkan aktivitas otak yang berkaitan dengan perasaan kesatuan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pengalaman mistis dapat berdampak positif pada kesejahteraan psikologis. Individu yang mengalami pengalaman mistis seringkali melaporkan peningkatan kebahagiaan, pemahaman diri yang lebih dalam, dan perasaan kedamaian. Namun, ini juga merupakan area penelitian yang kompleks dan dampaknya sangat bervariasi.
Namun, perlu diingat bahwa pengalaman transendensi atau mistis adalah subjektif. Artinya, mereka sangat pribadi dan mungkin sulit untuk diukur atau dipahami sepenuhnya melalui metode ilmiah konvensional. Meskipun demikian, psikologi terus mempelajari fenomena ini untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana pengalaman spiritual dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kesejahteraan individu. Pengertian ini dapat membantu dalam pengembangan pendekatan terapeutik yang lebih holistik dan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman. Pengertian ini dapat membantu dalam pengembangan pendekatan terapeutik yang lebih holistik dan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman pengalaman manusia. Sahabat restorasi jiwa, setelah membahas spiritual dari sudut pandang psikologi, sekarang kita lanjutkan pembahasan spiritual dari sudut pandang sains modern. Sains modern, khususnya ilmu alam dan ilmu sosial, sering cenderung fokus pada aspek-aspek yang dapat diukur, dapat diobservasi, dan dapat dijelaskan secara empiris. Dalam konteks sains modern, terdapat 3 sudut pandang, yaitu reduksionisme, studi neuroscience, dan sosiologi agama. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, neurologi dan reduksionisme. Salah satu pendekatan yang umum dalam ilmu pengetahuan adalah mencari korelasi antara pengalaman spiritual dan aktivitas otak. Dalam hal ini, ilmuwan mencoba menjelaskan pengalaman spiritual sebagai produk proses biologis dalam otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalaman spiritualitas tertentu seperti pengalaman kesatuan dapat dikaitkan dengan aktivitas otak yang khusus. Ini menciptakan kerangka kerja reduksionis yang menyatakan bahwa pengalaman spiritual dapat dijelaskan oleh aktivitas otak. Yang kedua, psikologi dan reduksionisme. Dalam psikologi, reduksionisme bisa mencakup upaya untuk menjelaskan pengalaman spiritual sebagai produk dari proses biologis seperti sugesti, efek placebo, atau pengaruh lingkungan. Psikologi dapat mencoba mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi pengalaman spiritual, seperti harapan individu atau persepsi mereka terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, sosiologi dan antropologi kultural. Sosiolog dan antropolog kadang-kadang berpendapat bahwa pengalaman spiritual adalah hasil dari budaya dan lingkungan sosial seseorang. Mereka dapat berusaha menjelaskan bagaimana praktik-praktik dan keyakinan spiritual dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sejarah, dan lingkungan, tanpa harus mengandalkan penjelasan supernatural. Pendekatan reduksionis ini seringkali bertentangan dengan pandangan spiritual dan religius yang melihat pengalaman spiritual sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekedar produk dari proses biologis atau psikologis. Banyak orang yang memiliki keyakinan spiritual menganggap pengalaman mereka sebagai kontak dengan yang lebih tinggi atau sesuatu yang transenden yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan metode ilmiah konvensional. Penting untuk dicatat bahwa sains modern dan pandangan spiritual tidak selalu harus bertentangan. Beberapa ilmuwan dan teolog bahkan berusaha untuk menyatukan sains dan spiritualitas dengan menganggap bahwa fenomena spiritual dapat dipahami secara aspek dan realitas yang lebih luas yang mencakup dimensi ilmiah dan transenden. Bagi beberapa individu, pendekatan ini menciptakan harmoni antara pemahaman ilmiah dan pemahaman spiritual mereka sendiri. Selanjutnya, yang kedua, studi neuroscience. Ada penelitian yang berfokus pada bagaimana aktivitas otak berkaitan dengan pengalaman spiritual. Misalnya, studi tentang meditasi telah mengungkapkan perubahan dalam pola aktivitas otak selama praktik meditasi. Mari kita bahas lebih dalam tentang studi neuroscience dan bagaimana aktivitas otak berkaitan dengan pengalaman spiritual, terutama dalam konteks meditasi. Studi neuroscience adalah bidang penelitian yang mempelajari hubungan antara aktivitas otak dan fungsi mental atau perilaku manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian di bidang neuroscience telah mulai memahami bagaimana pengalaman spiritual, termasuk
praktik meditasi mempengaruhi aktivitas otak. 4 temuan utama yang mempengaruhi otak dari praktik meditasi yaitu pola aktivitas otak selama meditasi, pengaruh jangka panjang meditasi, pengaruh psikologis, dan pengalaman transendental. Mari kita ulas satu-satu. Yang pertama, pola aktivitas otak selama meditasi. Penelitian menggunakan teknik pemindaian otak atau seperti MFRI atau Function Magnetic Resonance Imaging dan atau elektroencephalografi telah mengungkapkan perubahan pola aktivitas otak selama praktik meditasi. Contohnya selama meditasi, aktivitas di area otak terkait dengan perhatian, konsentrasi, dan perasaan tenang seringkali meningkat. Sementara itu, aktivitas di area yang terkait dengan perasaan cemas atau khawatir dapat menurun. Yang kedua, pengaruh jangka panjang meditasi. Penelitian jangka panjang pada praktik meditasi yang berpengalaman telah menunjukkan perubahan struktur dalam otak mereka. Misalnya, peningkatan ketebalan korteks piramidal anterior yang terkait dengan pengambilan keputusan dan regulasi emosi telah diamati pada mereka yang rutin meditasi. Yang ketiga, pengaruh psikologis. Perubahan dalam aktivitas otak selama meditasi seringkali terkait dengan perubahan dalam kesejahteraan psikologis. Praktik meditasi yang teratur telah terbukti mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan umum. Ini mencerminkan dampak positif dari meditasi pada kesejahteraan mental. Yang keempat, pengalaman transendental. Dalam beberapa kasus, meditasi yang mendalam dapat menghasilkan pengalaman spiritual atau pengalaman transendental. Selama pengalaman ini, pola aktivitas otak mungkin berbeda dengan keadaan normal, menciptakan perasaan kesatuan, rasa terhubung dengan yang lebih tinggi, atau perasaan kedamaian yang mendalam. Penting untuk diingat bahwa pengalaman meditasi dan efeknya pada aktivitas otak sangat bervariasi antara individu. Selain itu, meditasi adalah praktik yang luas dan ada berbagai jenis meditasi, termasuk meditasi fokus, meditasi mindfulness, meditasi transendental, dan lain-lain, yang mungkin bisa mempengaruhi otak dan pengalaman individu secara berbeda. Studi neuroscience telah membantu kita memahami dasar biologis dari pengalaman spiritual dan dampak praktik meditasi pada otak dan kesejahteraan mental. Studi neuroscience telah membantu kita memahami dasar biologis dari pengalaman spiritual dan dampak praktik meditasi pada otak dan kesejahteraan mental. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa sains belum sepenuhnya menjawab semua pertanyaan tentang asal-usul dan makna pengalaman spiritual yang seringkali memiliki dimensi yang lebih dalam dan transenden yang sulit diukur atau dijelaskan sepenuhnya melalui metode ilmiah. Selanjutnya yang ketiga adalah sosiologi agama. Sains sosial mempelajari peran agama dan spiritualitas dalam masyarakat. Ini termasuk analisis tentang bagaimana keyakinan dan praktik spiritual mempengaruhi perilaku sosial dan budaya. Mari kita dalami tentang bidang sosiologi agama dan bagaimana ilmu sosial mempelajari peran agama dan spiritual dalam masyarakat. Sosiologi agama adalah cabang sains sosial yang memfokuskan perhatiannya pada studi agama, keyakinan, dan spiritualitas dalam konteks sosial dan budaya. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana agama dan spiritualitas mempengaruhi berbagai aspek dalam masyarakat, termasuk perilaku sosial, struktur sosial, dan budaya. Berikut kami akan jelaskan rangkuman 5 aspek penting dalam studi sosiologi agama yang perlu kita dalami. Yang pertama, pengaruh agama pada nilai dan norma sosial. Agama seringkali berperan dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam suatu masyarakat. Ini mencakup pandangan tentang etika, moralitas, dan tata nilai yang memandu perilaku individu dan kelompok. Studi sosiologi agama mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana agama mempengaruhi pandangan dunia dan tindakan sehari-hari individu. 2. Institusi keagamaan dan struktur sosial. Agama seringkali memiliki peran dalam bentuk struktur sosial, termasuk pembagian kelas sosial, hierarki, dan peran gender.
Sosiolog mempelajari bagaimana institusi-institusi keagamaan mempengaruhi struktur sosial dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Yang ketiga, perilaku sosial dan keanggotaan dalam kelompok keagamaan. Sosiologi agama juga memeriksa dampak dari keanggotaan dalam kelompok keagamaan atau komunitas spiritual pada perilaku sosial individu. Ini bisa mencakup partisipasi dalam aktivitas sosial, kegiatan amal, dan keterlibatan dalam pelayanan masyarakat. Yang keempat, konflik agama dan perdamaian. Sosiologi agama juga mempelajari konflik antar agama dan upaya untuk mempromosikan perdamaian antara kelompok dengan keyakinan berbeda. Ini termasuk analisa tentang penyebab dan konflik berbasis agama, serta peran agama dalam memediasi konflik atau mempromosikan rekonsiliasi. Yang kelima, perubahan sosial dan modernisasi. Studi sosiologi agama sering melibatkan pemahaman tentang bagaimana agama beradaptasi dengan perubahan sosial dan modernisasi. Bagaimana agama berperan dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti sekularisasi, globalisasi, atau perkembangan teknologi informasi. Sosiologi agama melibatkan penelitian empiris, pengumpulan data, dan analisis statistik untuk memahami berbagai aspek ini. Ini membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang peran agama dan spiritualitas dalam membentuk dinamika sosial dan budaya di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Penting untuk diingat bahwa sosiologi agama berusaha untuk menjalankan penelitian dengan objektivitas, terlepas dari keyakinan pribadi atau agama tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terkait dengan agama dan spiritualitas tanpa menghakimi atau mengambil posisi teologis. Sahabat Restorasi Jiwa, sampailah kita pada kesimpulan. Mari kita simpulkan pembahasan kita. Penting untuk menyadari bahwa spiritualitas dan agama adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental, perilaku sosial, dan budaya. Sains modern termasuk psikologi, neuroscience, dan sosiologi agama telah berusaha untuk memahami pengalaman spiritual dan peran agama dalam masyarakat dengan pendekatan ilmiah. Ini telah mengungkap banyak wawasan tentang bagaimana spiritualitas mempengaruhi individu dan masyarakat. Berikut 7 sudut pandang pemaknaan spiritual, yaitu pentingnya dimensi psikologis, efek positif pada kesejahteraan psikologis, psikologi positif, pengalaman transendensi, reduksionisme, studi neuroscience, dan sosiologi agama. Mari kita bahas secara singkat poin-poin sebagai kesimpulan. Yang pertama, pentingnya dimensi psikologis. Spiritualitas mempengaruhi aspek-aspek seperti pencarian makna hidup, kepuasan hidup, dan konsep diri yang lebih dalam. Ini berdampak pada pengembangan individu dan kesejahteraan mental. Yang kedua, efek positif pada kesejahteraan psikologis. Praktik spiritual seperti meditasi dan doa telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, mengurangi stres, dan membantu individu menghadapi krisis. Yang ketiga, psikologi positif. Spiritualitas dapat membantu dalam pengembangan rasa syukur, pengembangan kekuatan pribadi, dan hubungan yang bermakna sesuai dengan pendekatan psikologi positif. Yang keempat, pengalaman transendensi. Pengalaman spiritual yang melibatkan perasaan kesatuan atau pengalaman mistis menjadi subjek penelitian dalam psikologi dan neuroscience untuk memahami proses psikologis di baliknya. Yang kelima, reduksionisme. Ada upaya untuk menjelaskan fenomena spiritual dengan penjelasan rasional dan materialis yang dapat diukur secara ilmiah. Yang keenam, studi neuroscience. Penelitian tentang aktivitas otak selama praktik spiritual seperti meditasi telah mengungkapkan perubahan pola otak yang berkaitan dengan perasaan kedamaian dan kesejahteraan. Yang ketujuh, sosiologi agama. Ilmu sosial mempelajari peran agama dan spiritualitas dalam masyarakat, termasuk bagaimana keyakinan dan praktik spiritual mempengaruhi perilaku sosial dan budaya. Sahabat Restorasi Jiwa, dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat menghargai kompleksitas spiritualitas dan agama dalam konteks sains modern dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada perkembangan individu dan masyarakat.
Sadari bahwa pengalaman spiritual sangat pribadi dan berbagai pendekatan dalam sains mencoba untuk menjelaskan dan memahami berbagai sudut pandang. Perlu untuk direnungkan bahwa pandangan tentang spiritualitas bervariasi di antara individu dan komunitas, dan tidak semua orang setuju tentang bagaimana mengintegrasikan spiritualitas ke dalam kerangka psikologi atau sains modern. Sebagian orang memandang spiritualitas sebagai dimensi yang unik dan tak terpisahkan dari pengalaman manusia, sementara yang lain mencoba menjelaskannya dalam terminologi ilmiah. Pendekatan ini sangat bervariasi dan tergantung pada sudut pandang pribadi dan profesional seseorang. Dan pada akhirnya, dengarkan intuisi Anda dan jalani petunjuk itu dengan penuh keyakinan. Katakan ya dan amin. Sahabat Restorasi Jiwa, semoga penjelasan kami cukup menjawab. Kami yakin Anda mampu untuk memahami semakin dalam dengan cara mandiri. Namun jika Anda membutuhkan mentor secara personal, dapat menghubungi kami. Kami siap membantu. Demikian ulasan panjang kita, terus dukung kami dengan cara terbaik yang dapat Anda berikan. Kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya dan amin.